Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puri Wahyu Anggraini dengan NPM 2141 2019 dari kelas AKT 21A. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan mengacu pada pola perilaku dan pendekatan yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi, membimbing, dan mengelola anggota tim atau organisasinya. Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang unik yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepribadian, pengalaman, nilai-nilai, dan konteks situasional. Dalam mata kuliah kepemimpinan, memahami berbagai gaya kepemimpinan menjadi penting untuk membantu mahasiswa mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mereka dapat menjadi pemimpin yang efektif dalam berbagai situasi. Ada beberapa gaya kepemimpinan yang umum, yaitu 1. Gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter juga dikenal sebagai gaya kepemimpinan otoritatif, melibatkan pemimpin yang mengambil kendali penuh atas pengambilan keputusan dan arahan dalam tim atau organisasi. Pemimpin otoriter memberikan instruksi yang jelas, mengatur target yang spesifik, dan menetapkan aturan yang ketat. Mereka cenderung memiliki tingkat kontrol yang tinggi dan menerapkan ketaatan yang langsung dari anggota tim. Gaya ini sering efektif dalam situasi-situasi di mana keputusan cepat dan tindakan tegas diperlukan, seperti dalam situasi darurat atau saat menghadapi tantangan yang mendesak. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis juga dikenal sebagai partisipatif, melibatkan pemimpin yang mengajak partisipasi anggota tim dalam pengambilan keputusan dan mengembangkan strategi pemimpin demokratis, mendorong diskusi terbuka, menerima masukan dari semua anggota tim, dan memfasilitasi kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Mereka ini cenderung memberikan otonomi kepada anggota tim untuk mengembangkan ide-ide mereka sendiri dan mengambil tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu. Gaya ini sering efektif dalam memotivasi anggota tim, meningkatkan keterlibatan, dan menciptakan rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap hasil. Selanjutnya itu gaya kepemimpinan laissez-faire, yaitu kepemimpinan laissez-faire juga dikenal sebagai delegatif, melibatkan pemimpin yang memberikan kebebasan yang luas kepada anggota tim untuk mengambil keputusan dan mengelola tugas-tugas mereka sendiri. Pemimpin laissez-faire cenderung memberikan sedikit arahan atau supervisi langsung dan lebih memilih untuk berperan sebagai sumber dukungan atau sumber daya bagi anggota tim. Gaya ini cocok untuk tim atau anggota tim yang sudah berpengalaman dan mandiri serta mampu mengelola diri mereka sendiri tanpa pengawasan yang ketat. Namun jika diterapkan tanpa tepat, gaya ini bisa menyebabkan kurangnya arahan dan koordinasi tim. Gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan transformasional melibatkan pemimpin yang mampu menginspirasi dan memotivasi anggota timnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dan melampaui kepentingan pribadi. Kepemimpinan transformasional mendorong visi yang kuat, menciptakan budaya organisasi yang berorientasi pada pembelajaran dan motivasi inovasi, dan memberikan dukungan yang kuat kepada anggota tim dalam mencapai tujuan potensi maksimal mereka. Mereka cenderung menjadi model peran yang inspiratif, membangun hubungan yang kuat dengan anggota tim, dan memberikan umpan balik yang berorientasi pada pengembangan pribadi dan profesional.
Gaya ini sering efektif dalam pengambilan perubahan positif, membangun komitmen jangka panjang, dan mencapai hasil yang luar biasa dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan transaksional melibatkan pertukaran antara pemimpin dan anggota tim berdasarkan sistem insentif dan penghargaan. Pemimpin transaksional memberikan penghargaan atau hukuman sesuai dengan kinerja anggota tim dan menetapkan harapan yang jelas dan spesifik untuk mencapai target mereka. Cenderung berfokus pada pemenuhan tujuan-tujuan jangka pendek dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur-prosedur yang ada. Gaya ini efektif dalam situasi di mana tugas-tugas rutin dan jelas serta membutuhkan pemantauan yang ketat terhadap kinerja dan hasil. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan mengakui bahwa jika ada satu gaya kepemimpinan yang tepat untuk tetap situasi dan bahwa pemimpin harus mampu mengadaptasi pendekatan kepemimpinan sesuai dengan kebutuhan dan konteks yang berbeda-beda. Pemimpin situasional mempertimbangkan faktor-faktor seperti keterampilan dan kemampuan anggota tim, tingkat dukungan dan arahan yang diperlukan, serta tingkat kompleksitas dan ketidakpastian dalam tugas yang dihadapi. Mereka menggunakan berbagai gaya kepemimpinan mulai dari otoriter hingga demokratis, tergantung pada situasi dan kebutuhan spesifik dari tim atau organisasi. Dalam memahami dan menerapkan berbagai gaya kepemimpinan, penting bagi seorang pemimpin untuk memperhatikan kebutuhan, preferensi, dan konteks tim atau organisasinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.